Panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah, syariat Allah Subhanahu wa taala, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut, dan tentu kita berharap agar dengan seringnya kita mengucapkan salam kepada beliau, kita mengikuti sunnah-sunnahnya dan juga meninggalkan larangannya, kita akan bersamanya di surga kelak nanti. Baik, kita melanjutkan berdabu kita, Bapak Ibu sekalian, tentu Bapak-Bapak yang hadir secara online dan Ibu-Ibu yang hadir offline dan online juga, kita menyapa semuanya, melanjutkan berdabuku, menghidupkan sunnah-sunnah yang terlupakan. Jadi dari judul ini sudah kita tahu yang sedang dibahas adalah semua hukum-hukum sunnah. Tentu poin ini akan sangat bermanfaat bagi orang yang sudah sibuk dengan ibadah. Kalau orang yang masih malas ibadah biasanya tidak bermakna bahasan-bahasan seperti ini, karena ini bahasan lebih kepada masalah detailnya ibadah. Ya, seperti bacaan-bacaan sholat pilihannya misalnya, ya sebagaimana surah kita pelajari sebelumnya, surah-surah yang dibaca dan bagian-bagian surah Al-Quran. Sekarang pun kita akan membahas tentang lanjutan bacaan yang dibaca oleh Nabi SAW di sholat Isya, di sholat Jumat. Semua ini mungkin tidak akan dipedulikan oleh umumnya orang yang belum rutin menjaga ibadahnya. Tapi orang kalau sudah menjaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, hal ini penting bagi dia. Karena memvariasikan ibadah yang dicontohkan oleh Nabi SAW akan memperkaya nanti timbangan amal kita pada hari kiamat. Jadi kalau misalnya ada tata cara sholat malam Nabi, ada yang pertama disebutkan Nabi biasa sholat 2 rakaat, terus begitu sampai 10 rakaat, lalu witirnya 1. Juga pernah disebutkan Nabi SAW sholat 2 rakaat semuanya sampai 8 rakaat, kemudian witirnya 3 sekaligus, dengan witirnya hanya 1 kali salam. Tidak ada 1 kali tahiyat, maksud saya tidak ada tahiyat pertama. Nabi SAW juga pernah mengerjakan 4-4-2-1, pernah juga beliau kerjakan 4-4-3 sekaligus, beliau pun pernah mengerjakan 8-2-1, beliau juga pernah kerjakan 8 dan 3 witir sekaligus, beliau pun pernah mengerjakan 9 rakaat dengan 1 salam. Jadi witirnya cuma 1 kali. Beliau pun SAW pernah mengerjakan 11 rakaat sekaligus semuanya. Nah, tugas seorang muslim agar dia mencatat di buku amalnya semua tata cara sholat ini. Walaupun hanya sekali seumur hidup. Misal kita rutin memilih sholat malam yang 2 rakaat salam misalnya. Itu oke, kita jalankan seperti itu. Namun yang 4 rakaat, 8 rakaat, 9 rakaat tadi kita kerjakan walaupun sekali seumur hidup. Tujuannya agar di buku amal kita tercatat semua yang Nabi SAW pernah contohkan. Nah, ini yang sedang kita bahas, menghidupkan sunnah-sunnah yang terlupakan. Jadi bagaimana kita memperkaya nanti timbangan amal kita dengan amal-amal saleh. Makin sering kita sibuk dengan amal-amal saleh, maka makin dekat dengan Allah dan makin dipenuhi semua kebutuhannya. Itu mutlak. Ya, kalau seseorang ingin agar doanya mustajab, hajat-hajatnya dipenuhi, kalau dia berbuat salah, dia beristighfar, Allah maafkan, maka dia harus dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh disia-siakan, ya. Karena pendekatan diri kepada Allah ini akan menghasilkan tentu efek timbal balik. Dalam sebuah hadis Bukhari, hadis Qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, dan seorang hamba terus mendekatkan diri kepadaku sampai aku mencintai, dengan amal-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Kalau aku mencintainya, aku akan menjaga pendengaran yang digunakan untuk mendengar, mata yang digunakan untuk melihat, tangan yang digunakan untuk menjamah, dan kaki yang digunakan untuk melangkah. Dan kalau dia minta, maka aku akan penuhi. Jadi memang akan ada respon balik. Dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, Allah berfirman hadis Qudsi, kalau seorang hamba mendekatkan diri kepadaku sejengkal, aku akan dekatkan diri kepadanya sesiku, gitu ya. Kalau dekatkan diri sesiku, maka aku selengan. Kalau dia datang kepada aku berjalan, aku akan mendekatkan kepadanya atau mendekat padanya dengan berlari kecil. Artinya efek daripada pendekatan diri kita kepada Allah itu akan menghasilkan juga Allah mendekat kepada kita. Nah, pendekatan Allah kepada makhluk atau hamba ini adalah sebuah nilai plus. Artinya Allah SWT akan lebih memperhatikan dia secara khusus.
ya, memberikan ekstra pahala, kemudian mengampuni dosa-dosa, menolongnya kalau dia butuh bantuan dan seterusnya. Nah itu manfaatnya. Itulah yang menyebabkan kenapa kita membahas buku menghidupkan sunnah-sunnah yang terlupakan. Jadi sekali lagi mungkin kalau orang yang belum terlalu peduli dengan ibadahnya kepada Allah, belum berpikir bagaimana supaya dia dekat dengan Allah, mungkin tidak terlalu penting bahasan-bahasan yang akan kita bahas. Ya, dan kami sarankan untuk mengikuti bahasan-bahasan buku yang lain ya. Tapi kalau buku ini memang membahas tentang bagaimana seseorang yang peduli benar dengan ibadahnya kepada Allah sehingga dia mau variasikan, dan akhirnya hampir semua ibadah yang pernah Nabi SAW contohkan walaupun dia opsional, pilihan, sunnah, maka tetap dia kejar dengan tujuan agar dia lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Penulisnya juga seorang wanita, Haifah binti Abdullah Ar-Rashid hafidhahullah, salah satu penulis buku yang terkenal di Saudi, dan inilah judul buku beliau yang sudah kita katakan tadi, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW atau sunnah yang terlupakan. Sekarang kita masuk ke halaman 94 tentang masalah bacaan sholat isya, bacaan sholat isya itu ya. Dan tentu sebelumnya sudah cukup banyak yang kita bahas ya, tentang masalah bacaan-bacaan sholat ya, dimulai dari poin E ya, di halaman 78 itu bacaan sholat. Kita sudah jelaskan apa itu mufassal, kemudian juga sudah kita jelaskan ya, berbagai macam jenis susunan bacaan-bacaan surah Al-Quran. Kita juga sudah membahas di halaman 81, kalau kita reviewkan kembali ya. Di halaman 81 ada poin 1, bacaan sholat subuh. Nah ini yang biasa Nabi SAW baca di saat sholat subuh. Seseorang usahakan agar dia bisa membaca apa yang Nabi SAW pernah baca, walaupun saya bilang tadi sekali seumur hidup ya. Kemudian juga itu sudah kita bahas panjang lebar sampai di poin nomor 2 di halaman 85, bacaan sholat duhur dan asar. Ini tentu kita berharap agar jangan dilupakan begitu saja, tapi bagaimana kita berusaha menerapkan dalam hidup kita. Di antaranya di poin nomor 2 di halaman 85 itu banyak orang tidak faham kalau sholat duhur Nabi SAW itu sangat panjang. Ya, sangat panjang gitu ya. Dan itu sudah kita jelaskan panjang lebar riwayat-riwayat yang berhubungan dengan masalah itu. Kemudian juga sudah kita lanjutkan sampai poin nomor 3 di halaman 90, yaitu bacaan sholat maghrib. Ini juga sudah kita lihat ya. Biasanya kita sering baca surah-surah pendek, tapi yang dicontohkan adalah Nabi SAW membaca surah-surah yang cukup panjang seperti Wal Mursalati Urfa ya, dan surah-surah yang lain sudah kita jelaskan pada kesempatan yang pada saat kita bedah itu ya. Jadi sekarang ini poin nomor 4 lanjutannya ya. Lanjutan dari jenis-jenis bacaan sholat itu ya. Bacaan sholat isya yang pertama diangkat oleh Haifah, penulis buku ini hafizahullah, adalah riwayat Abu Rafi' radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Shallaitu ma'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu al-'atama ayyil isya, faqara'a idha as-sama'u shaqqat, fasajad, faqultu ma hadhihi?" Qala sajadtu biha khalfa Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam fala azalu asjudu biha hatta alqah. Dikatakan bahwasanya Abu Rafi' berkata, aku mengerjakan sholat isya atau nama lainnya isya atamah ya, atamah, yakni sholat isya bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan sebentar, saya lihat Al-Quran dulu. Dikatakan kemudian dia membaca surah Al-Insyiqaq. Al-Insyiqaq ya, itu tentunya bisa kita cek di dalam aplikasi Al-Quran kita supaya kita tahu surah ini yang dibaca oleh Nabi SAW atau dibaca oleh Abu Hurairah, dan Abu Hurairah ya, mengatakan mendengarkan atau melihat dari Nabi SAW secara langsung ya. Itu tepatnya surah nomor 84 ya. Al-Insyiqaq surah nomor 84. Saya ulangi kata Abu Rafi',
radhiyallahu anhu, aku pernah sholat isya di belakang Abu Hurairah dan kemudian dia membaca pada saat mengimami sholat itu ya, surah Al-Insyiqaq. Tadi sudah kami sebutkan nomor urat surahnya, terdiri dari 25 ayat ya. Lalu setelah selesai membaca surah itu, dia pun sujud. Lantas aku bertanya kepadanya, sujud apakah ini? Maka Abu Hurairah mengatakan, aku bersujud sesudah atau setelah baca surah tersebut ketika menjadi makmum di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dan aku akan selalu mengamalkannya sampai meninggal dunia. Ya. Hadis ini bisa saja yang dimaksud adalah, kalau bisa lihat buka surah Al-Insyiqaq, bisa buka surah itu di aplikasi Al-Qur'annya. Ya, surah Al-Insyiqaq yang sedang disinggung ini ya, yang sedang dibahas. Ada 25 ayat, sudah lihat surah nomor 84 ya. Coba dilihat ayat 21-nya. Itu memang ada ayat tentang sujud. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, maka mereka tidak bersujud. Nah, kalau saya tidak tahu aplikasi Al-Quran yang Bapak Ibu pegang, tapi kalau yang saya memang ada tanda mihrab, ya, berarti disuruh sujud, ya, karena ada kata-kata sujud di situ. Jadi supaya kita connect dengan riwayat ini, ya, itu yang menyebabkan kenapa Abu Hurairah sujud, radhiyallahu anhu, itu ya. Jadi kita perlu titik beratkan sebab sujudnya Abu Hurairah di sini. Yang pertama, beliau sujud pada saat sholat karena sunnahnya sujud pada saat ada ayat sujud. Walaupun ini tidak apa-apa kita nggak sujud, gitu ya. Tetapi sudah kita bahasakan, kita sedang membahas sunnah-sunnah tambahan. Jadi setiap lewat ayat tentang sujud, usahakan sujud walaupun lagi sholat. Kita sujud, kemudian bangun lagi, melanjutkan ayat setelahnya. Kalau dia berada di akhir surah, ya, di akhir surah, misalnya wasjud waqtarib, ya, di dalam surah Al-Alaq, ya, di akhir ayat, maka kita sujud, kemudian kita bangkit, lalu lanjut surah lain, tidak masalah, walaupun 1-2 ayat, baru kita ruku, kemudian kita i'tidal dan seterusnya, ya. Kemudian dalam riwayat ini disebutkan ada contoh sunnah yang lain, yaitu Abu Hurairah menambah setelah salam sujud lagi. Jadi di sini kayak ada 2 kali sujudnya. Kalau baca surah Al-Insyiqaq, dibaca pada saat tilawah ayat 21-nya, dan kalau dalam sholat setelah salam Abu Hurairah sujud lagi. Kenapa beliau sujud di sini lagi? Karena perhatikan ayat 21, di sini bukan hanya karena ada perintah kata-kata sujud, tapi perhatikan ya, wa idza quriya 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud. Jadi di sini seperti makna ayatnya sedang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir itu mereka kalau mendengar ayat Al-Qur'an pun mereka tidak mau tunduk. Makanya Abu Hurairah melakukan sujud lagi selepas salam. Nah, karena ada contoh dari beliau, maka berarti dia masuk dalam sunnah. Dan kalau kita lihat riwayat yang sedang kita bahas, ditanya oleh Abu Rafi, sujud apa yang Anda lakukan ini? Kok setelah salam sujud? Maka Abu Hurairah menjelaskan, ya, aku bersujud setelah baca surah tersebut ketika menjadi makmum di belakang Rasulullah SAW, maka aku akan selalu mengamalkannya sampai meninggal dunia. Nah, ini salah satu alasan yang sebabnya kenapa dikerjakan oleh, ya, Abu Hurairah, ya. Bisa juga maknanya yang dimaksud dengan riwayat ini adalah sujud dalam sholat. Sujud dalam sholat, ya. Artinya sementara mengimami sholat, Abu Hurairah pas tiba di ayat 21 beliau sujud. Dan kemungkinan besar Abu Rafi tidak faham masalah itu atau belum faham. Kalau ada ayat sujud, disunnahkan sujud. Makanya setelah salam dia tanya, tadi Anda dalam sholat itu sujud apa?
Maka Abu Hurairah lalu menjelaskan, saya pernah sholat menjadi makmum di belakang Nabi dan ini dilakukan sujud, makanya saya sujud dan saya akan terus menjaga itu sampai saya wafat, gitu kan? Dan Allahu a'lam makna kedua jauh lebih tepat. Ya, artinya memang bacaan ini dikerjakan atau sujud ini dikerjakan dalam sholatnya Abu Hurairah yang biasa dikenal dengan sujud tilawah. Baik, kita ambil pelajaran daripada hadis ini. Yang pertama, kedudukan Abu Rafi' radhiyallahu anhu atau rahimahullah, ya, di mana beliau yang menceritakan kronologis daripada sholatnya di belakang Abu Hurairah dan tepatnya di waktu sholat Isya, dan Abu Hurairah mencontohkan pada saat membaca surah Al-Insyiqaq tepatnya di ayat 21 beliau sujud dalam sholatnya. Pelajaran yang kedua, ya, kedudukan Abu Hurairah radhiyallahu anhu di mana sahabat yang mulia ini bernama Abdurrahman ibn Sakhr. Abdurrahman ibn Sakhr, dan beliau berasal dari kota Taif.